kekuatan-Mu besar Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang lemah lembut hari ini Tuhan. Supaya kami belajar dan mendengar akan isi hati-Mu Tuhan. Supaya gereja-Mu terus dituntun, berjalan menuju rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri hamba-Mu bahasa yang sederhana Tuhan. Tuntun lidah bibir hamba-Mu, pikiran hati hamba-Mu Tuhan. Supaya semua dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Lihat kanan kiri, katakan selamat datang. Saya senang bertemu dengan saudara. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Saudara diberkati Tuhan hari-hari ini. Amin. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga, Tuhan lindungi sampai hari ini. Dan kita bersyukur atas semua yang Tuhan kerjakan. Saudaraku, hari-hari ke depan ini saya rindu supaya saudara terus memikirkan, merenungkan. Jangan sampai saudara kecewa atau istilah orang Jawa bilang kecelek gitu ya. Ternyata begini, saudaraku, saya temukan beberapa hari-hari terakhir ini. Orang-orang yang berkata, oh ternyata seperti ini yang namanya rumah tangga. Kalau saya tahu rumah tangga seperti ini, saya nggak mau punya rumah tangga. Oh ternyata seperti ini kerjasama dengan orang ini. Kalau saya tahu seperti itu, saya lebih baik tidak sama sekali. Nah saudaraku, saya ingin sampaikan. Satu kali saudara akan diperhadapkan kepada pertanyaan ini tentang pengenalan saudara akan Tuhan. Bergereja, satu contoh, beribadah. Apakah saudara tahu betul apa yang seharusnya diharapkan dan dituntut dari kita? Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ini membuat saya terus betul-betul merenungkan dan memikirkan. Kalau saudara nanti setiap kali saudara datang ibadah, saudara lihat ke kiri ke kanan, ada visi misi gereja yang saudara perlu sebagai jemaat di tempat ini. Saudara perlu merenungkan dan melihat. Karena inilah yang Tuhan berikan kepada kami para gembala untuk menuntun gereja Tuhan. Supaya saudara menjadi gereja yang mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Dan tugas kami adalah membawa saudara menjadi jemaat yang kudus, penuh belas kasihan dan berdampak. At the end of the day, pada akhirnya itulah tujuan kenapa kita bergereja. Saudaraku, bukan supaya begini, begitu dan sebagainya. Dan ini membuat saya terus merenungkan dan diarahkan. Karena ternyata dalam beberapa kasus, beberapa kali kesempatan saya menemukan kita belum betul-betul mencapai tujuan ini. Nah hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, silakan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Judul perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Waktu saya merenungkan apa yang Tuhan sampaikan ini, saya diingatkan kepada ayat-ayat ini, bahwa yang Tuhan inginkan adalah saudara memperhatikan manusia batiniah saudara dan saya, inner being, yang di dalam. Saudaraku, bukan cuma sekedar yang di luar, yang kelihatan. Saudaraku, fokus gereja seharusnya kepada manusia batiniah. Gereja bukan cuma sekedar masalah apa yang kelihatan. Saudaraku, mungkin dalam hal ini kita sudah lama tinggalkan.
Gereja bukan cuma sekedar masalah berapa banyak saudara diberkati. Itu mungkin kita udah nggak seperti itu lagi lah. Masih banyak gereja-gereja yang fokusnya supaya saudara diberkati, menjadi paling kaya, menjadi paling hebat dan sebagainya. Gereja-gereja yang menganut faham teologi kemakmuran, kita udah tinggalkan semua itu. Nggak ada perkataan-perkataan sebenarnya. Saya perhatikan khotbah demi khotbah setiap minggu, saudaraku, ataupun di hari-hari biasa. Saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa semua itu kita sudah lewatkan. Tapi ada satu perkara yang semakin lama saya lihat semakin berbahaya. Dan itu saya bukan bicara tentang jemaat di luar atau pengerja orang lain. Itu yang ada di tempat ini. Dan apa yang Tuhan singkapkan kepada saya, justru itulah yang saya harus nasihati kepada anak-anak rohani di tempat ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan, sekadang kita lupa bahwa tujuan Tuhan yang Tuhan kehendaki adalah kita memperhatikan inner being, manusia batiniah yang ada di dalam. Saudaraku, kita melihat sesuatu yang di luar, sehingga gereja atau anak-anak Tuhan berlomba-lomba untuk kelihatan lebih baik. Nah, saudaraku, saya ingin berikan dua kata supaya saudara renungkan kebenaran ini. Reputasi dan karakter. Itu dua hal yang berbeda. John Wooden berkata begini, karakter adalah who you are. Siapa saudara yang sesungguhnya. That is character. Reputasi adalah what people think you are. Apa yang orang katakan tentang saudara. Tidak ada hubungannya dengan siapa saudara. Sekali lagi saya ingin sampaikan, perlahan-lahan saudara perhatikan. Karakter adalah siapa engkau sebenarnya. Tetapi reputasi, apa yang orang lain pikirkan dan katakan tentang kita. Dan terlalu banyak kita, anak-anak Tuhan, terlalu memoles, memperhatikan tentang reputasi. Lebih daripada kita memperhatikan tentang karakter yang sesungguhnya. Contohnya, di dalam gereja, ya, saudara berlomba-lomba kelihatan baik terhadap sesama. Dan terutama kelihatan baik kepada gembala. Saya ingin sampaikan dengan kasih Kristus. Saudara nggak akan pernah masuk surga hanya karena saudara kelihatan baik di depan saya. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, perhatikan sungguh-sungguh. Saya nggak mampu membawa saudara masuk ke surga. Hanya karena saudara kelihatan baik, kelihatan hebat, kelihatan luar biasa di hadapan saya. Tapi kalau saudara berkenan di hadapan Tuhan, Dia pemilik surga. Saudara akan masuk ke dalam kerajaannya karena saudara berkenan terhadap Dia. Karakter itu fokus kepada apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Reputasi itu fokus kepada apa yang orang lain katakan tentang saudara. Jangan berlomba-lomba untuk kelihatan baik di depan orang, apalagi di depan gembala. Nggak ada gunanya sama sekali. Berkali-kali saya masih menemukan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, pengerja Tuhan, berlomba-lomba menjilat gembala. Dengan segala cara, dipoles, diperlakukan seperti ini. Saudara pikir Tuhan nggak bisa singkapkan. Dalam berkali-kali kesempatan, Tuhan beri mimpi. Saya bicara beberapa saudara pernah saya ajak ikut counseling. Saya katakan saya diberi mimpi tentang kamu. 2 kali Tuhan beri mimpi. Dan itu beberapa tahun sebelum peristiwa kejatuhannya terjadi. Dan saudaraku, saya ingin sampaikan, Tuhan bisa bicara. Tuhan yang kita sembah itu Allah yang hidup. Gak ada gunanya saudara memoles-moles dirimu sendiri supaya engkau kelihatan baik di depan gembala. Reputasi itu fokus kepada apa yang orang lain katakan. Karakter itu fokus kepada diri saudara sendiri. Apa yang Tuhan perlihatkan kepada saudara. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara gereja Tuhan memperhatikan kedua hal ini. Ya. Satu kali beberapa tahun yang lalu, saya melihat satu ranjang yang begitu bagus dari kayu. Saya beli karena saya lihat ini bagus sekali. Dan saya juga kebetulan membutuhkan itu. Saya beli dengan harga yang menurut saya itu sangat mahal. Saya beli begitu puasnya saya dengan barang ini, dengan ranjang kayu ini. Setelah saya beli, beberapa minggu setelah saya beli, saya lihat di dalam pameran ada ranjang yang jauh lebih bagus, jauh lebih mewah, lebih besar bahkan. Harganya cuma 10% daripada harga yang saya beli. Wah, saya mulai kecewa. Dan saya beli lagi yang harganya cuma 10% dari yang saya beli. Saya bawa ke rumah. Waktu itu masih di rumah yang lama.
Saya bawa ke rumah dan hanya waktu kurang lebih 1-2 tahun. Udara AC, panas dingin, panas dingin. Waktu saya pindahan, ternyata nggak bisa dipindahkan. Ternyata keropos, saudaraku. Dan saya baru lihat, ternyata dalamnya itu kardus yang dihancurkan dan dipres. Dan karena udara lembab hanya untuk waktu 1-2 tahun. Begitu hancurnya, begitu rapuhnya ranjang itu. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Kalau saudara kelihatan baik di luar, tetapi dalamnya hancur dan keropos, dalamnya itu rapuh, itulah kesia-siaan. Hidup yang sia-sia adalah hidup yang di luarnya luar biasa. Wah, semua orang bilang hebat, hebat. Ini keluarga yang harmonis. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu ada Pak Wahab pernah sampaikan, beberapa pasangan yang bolak-balik ngomongnya, panggil istrinya say, gitu ya, sayang, tapi selingkuh bolak-balik. Saudaraku, saya ingin sampaikan, nggak usah bersandiwara. Hari ini fokus kepada inner being, kepada karakter yang ada di dalam. Bukan cuma sekedar kelihatan baik. Nah, saya ingin sampaikan, kalau saudara semakin tinggi statusnya, entah di sosial, entah di ekonomi, entah di dalam masyarakat, atau di dalam gereja, semakin sulit untuk membangun karakter. Karena saudara akan terpicu untuk membangun reputasi. Kalau saudara nggak punya apa-apa, nggak punya status apa-apa, sederhana sekali, saudara nggak akan peduli orang lain ngomong apa. Karena nggak punya beban. Tetapi kalau saudara orang yang terhormat, orang yang terpandang, kaya raya, begini, begitu dan sebagainya, saudara akan berlomba-lomba memoles reputasimu. Ada satu cerita lucu yang saya dengar. Ada seorang misionaris kulit putih, dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani di Afrika. Satu perkampungan kulit hitam semuanya. Dia melayani bertahun-tahun di sana. Dan dia mulai menjadi dekat dengan kepala suku dari tribe ini, dari suku ini. Saudaraku, satu kali istri kepala suku ini mengandung. Setelah mengandung, melahirkan. Pada waktu melahirkan, seluruh kampung gempar. Kenapa? Karena ternyata bayinya kulit putih, saudaraku. Kepala suku panggil si pendeta. Pak pendeta, coba saya mau bicara. Lihat, anak saya ini lahir kulit putih. Saya kulit hitam. Istri saya kulit hitam. Di kampung ini semuanya kulit hitam. Sampai jarak sekitar 40 km tidak ada orang yang kulit putih. Semuanya kulit hitam. Coba jelaskan kepada saya, kenapa anak saya kulitnya putih? Saudaraku, sang pendeta merenung dan berpikir. Lalu menurut dia dapat hikmat. Dia lihat, kadang-kadang Tuhan bekerja dengan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Coba lihat, kambing-kambing domba ini semuanya kulit putih. Tetapi minggu kemarin ada satu domba yang melahirkan satu anak domba. Kulitnya hitam, bulunya hitam. Karena Tuhan bisa bekerja dengan segala cara. Kepala suku mendekati pendeta ini, dia katakan, oke pendeta, saya nggak akan membicarakan lagi tentang anak yang kulit putih. Selama Pak Pendeta berjanji tidak akan lagi menyebut-nyebut domba yang kulitnya hitam. Saudara mengerti? Saudara nggak ngerti? Karena si pendeta ini berpikir, ini dia nih yang bikin domba punya anak kulitnya hitam. Saudaraku, saya ingin sampaikan, saudara kok terlambat benar nangkep joke beginian. Saudaraku, saya ingin sampaikan, kenapa sang kepala suku itu begitu mudah untuk berbalik? Karena dia ini seorang yang terhormat, seorang yang tersohor. Dia nggak mau kelihatan bahwa dia ini memperkosa domba, sampai dia berusaha menutupi sedemikian rupa. Saudaraku, saya ingin sampaikan, hari ini belajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Kita membangun sesuatu yang berhubungan dengan inner being, dengan karakter yang di dalam. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dari satu peristiwa. Saya berkali-kali, mungkin udah ratusan atau berapa, mungkin lebih dari itu, saya baca ayat-ayat ini. Baru saya ngeh, ada sesuatu yang seakan-akan saya nggak pernah perhatikan. Mungkin saudara juga sama seperti saya. Coba kita lihat. Perhatikan kitab Yohanes 21. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14.
Yohanes 21 ayat pertama sampai 14. Silakan. Yohanes 21 ayat pertama sampai ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zabedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin, amin. Saudara perhatikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang saya ingin saudara lihat. Kejadian ini terjadi ketika murid-murid Tuhan sudah lepas harapan, putus harapan. Orang yang stres berat. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena saudara bisa melihat bukti-bukti orang yang stres. Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku akan kembali kepada hidup yang lama. Aku udah gak punya harapan lagi untuk maju terus kepada hidup yang selama 3,5 tahun aku jalani bersama Yesus." Selama 3,5 tahun dia dididik, dipersiapkan menjadi rasul, menjadi murid Tuhan, menjadi seorang disciple untuk menjalakan manusia. Tujuan Tuhan sudah dikatakan sangat jelas. Ketika Tuhan tidak lagi ada bersama dengan Petrus, tiba-tiba Petrus seperti disoriented. Dia nggak punya pegangan sama sekali. Dia katakan, "Aku akan kembali kepada hidup yang lama. Aku akan pergi melakukan hal yang dulu aku lakukan, yaitu memancing, menjala ikan. Karena itu satu-satunya yang aku tahu." Saudaraku, sederhana. Kalau saudara lihat hidupmu, kembali kepada hidup yang lama. Melakukan kembali apa yang dulu saudara lakukan. Hidup kembali kepada masa-masa lalu seperti itu. Itu satu tanda. Saudara sedang disoriented, nggak tahu tujuannya. Saudara nggak pernah punya pandangan yang betul-betul kokoh dalam keadaan seperti itu. Tuhan intervensi. Kemudian bukan hanya itu. Petrus dan teman-temannya menjadi gagal, menemukan kegagalan total di dalam sesuatu yang seharusnya dia itu mahir atau hebat. Di kejauhan Tuhan Yesus menampakkan diri dan berkata, "Hei, ada lauk pauk atau tidak? Ada makanan atau tidak?" Mereka bilang, "Nggak ada. Kami semalam-malaman menangkap ikan. Nggak dapat apa-apa." Lalu Tuhan katakan, "Sekarang tebarkan jalamu di sebelah kanan." Coba saudara bayangkan, apa bedanya tebar jala di sebelah kiri atau di sebelah kanan?
Karena di danau yang sama. Kalau ikan ada di sebelah kiri, juga ikan ada di sebelah kanan. Kenapa harus pindah? Seorang nelayan yang hebat, yang punya pengalaman, punya pengetahuan, tiba-tiba akal sehatnya menjadi tumpul. Nggak bisa membedakan. Apa bedanya ditebarkan di sebelah kiri, di sebelah kanan. Di danau yang sama. Tapi dia ikut aja. Karena udah benar-benar nggak punya pandangan sama sekali. Kosong. Ikut aja udah. Sebelah kanan, sebelah kanan. Dapat ikan. Begitu dapat ikan, lalu kemudian teman-temannya bilang, itu Tuhan. Lalu Petrus terjun ke air. Coba perhatikan. Ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau saudara pergi berenang, saudara pakai pakaian atau lepas pakaian? Kita lepas pakaian, kita lepas jubah kita. Petrus karena stres, mau terjun ke danau, dia pakai baju, pakai jubahnya, baru dia terjun. Ini tanda orang stres, saudaraku. Nggak tahu membedakan seharusnya bagaimana. Waktu saya perhatikan ayat-ayat ini, saya mulai melihat, ini betul-betul orang yang tidak punya tujuan. Orang yang betul-betul disoriented. Karena lepas pegangan, menjadi aneh tindakannya. Mau terjun ke air justru pakai baju, saudaraku. Bukannya lepas baju, ini lagi nggak pakai baju, dia pakai baju untuk terjun ke air. Nah, singkat cerita, yang saya ingin sampaikan, saudara perhatikan dua ayat ini. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Begitu Petrus dan teman-temannya sampai ke pantai. Ayat 9 berkata begini, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Sekali lagi, ketika Yesus sampai, ayat 9 tadi, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saudaraku, saya lihat terjemahan-terjemahan yang lain, semua bicara tentang seperti ini. Ternyata ketika mereka tiba di darat, mereka melihat Yesus sudah siap dengan sarapan. Bukan cuma sekedar dengan arang, tetapi dengan ikan dan roti di atasnya. Saudara mengerti apa yang terjadi? Saya seumur-umur tidak pernah memperhatikan kebenaran ini. Karena saya terfokus kepada ayat yang ke-10. Ketika Yesus berkata, sekarang bawa beberapa ekor ikan. Tetapi sebelum Yesus berkata itu, murid-muridnya sudah melihat di atas arang itu ada ikan dan ada roti. Jadi sebetulnya ada sesuatu yang terjadi ketika orang-orang itu, ketika murid-murid itu sedang gagal total, sedang stres, berlayar semalam-malaman. Sesuatu terjadi. Nah, saya ingin sampaikan apa yang saya percaya firman Tuhan reveal kepada kita gerejanya. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat. Tuhan bisa saja melakukan mujizat, tapi dalam konteks hari itu, dia sama sekali tidak melakukan menyulap yang namanya batu menjadi ikan atau pasir menjadi roti. Sama sekali itu tidak dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, apa yang Yesus lakukan ketika murid-muridnya semalam-malaman gagal di tengah lautan? Nah, saya percaya waktu saya merenungkan ini, saya diingatkan kisah tentang apa yang Billy Graham kisahkan di salah satu bukunya. Dia katakan, pada waktu itu anaknya, Franklin Graham, masih berusia remaja. Dan anak ini suka bermain judi, mabuk-mabukan. Kadang-kadang pulang sampai larut malam atau bahkan pagi-pagi. Hidupnya hancur-hancuran. Ini anak seorang hamba Tuhan, seorang penginjil kelas dunia. Billy Graham dan istrinya berdoa terus tiap-tiap hari. Satu malam dia katakan, ketika anaknya pergi, hatinya mulai gundah gulana. Suami istri itu nggak bisa tidur semalam-malaman. Suami istri itu mamahnya mempersiapkan, Ruth Graham mempersiapkan makanan kesukaan daripada Franklin Graham. Dipersiapkan sepanjang malam. Jam 4, jam 5 pagi sudah siap. Ini dipersiapkan, itu dipersiapkan semuanya. Billy Graham mempersiapkan susu segar buat anaknya. Jam 6:30 anaknya ketuk pintu. Dia masuk dalam keadaan mabuk, terhuyung-huyung. Lalu Billy Graham merangkul anaknya, didudukkan di meja makan.
Lalu Ruth mulai menyiapkan makanan-makanan. Dan anak itu makan. Pada waktu anak itu makan, dia menangis habis-habisan. Billy Graham menyiapkan susu segar buat anaknya. Dia katakan, "Papa, Mama, maafkan saya. Aku telah menodai perasaan kalian." Franklin Graham sadar bahwa semalam-malaman papa mamahnya yang tiap-tiap hari menginjil, yang tiap-tiap hari melakukan firman Tuhan, yang mengabarkan Injil ke seluruh dunia, semalam-malaman dia menunggu, mempersiapkan makanan untuk anak-anaknya. Could that be our God? Mungkinkah Tuhan kita melakukan hal yang sama bagi murid-muridnya? Saya percaya betul, itulah yang terjadi. Semalam-malaman ketika murid-murid itu gagal, ketika murid-murid itu kembali kepada hidup yang lama, kembali mengerjakan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus pergi ke pasar. Dia tawar-menawar, dia mau beli ikan kepada para nelayan. Berapa banyak? 12 ikan. Dia beli roti, dia potong-potong roti. Dia bakar kayu bakar untuk dijadikan arang. Kemudian dia panggang roti, dipanggang ikan, dipersiapkan untuk anak-anaknya. Ketika anak-anak itu gagal, Tuhan terus bekerja di belakang layar. Saudaraku, bertahun-tahun saya bicarakan ayat-ayat ini. Dan saya berkali-kali membaca ayat ini. Saya tidak pernah ngeh bahwa ternyata ketika murid-muridnya datang melihat, mereka sudah melihat ada api arang dan ikan dan roti di atas api arang itu. Siapa yang mengerjakan semua itu? That's our God. Saya ingin sampaikan. Ada satu pelajaran penting yang Tuhan sampaikan kepada Petrus hari itu dan murid-muridnya. Ini yang disebut hidden services. Pelayanan terselubung, pelayanan tersembunyi. Inilah yang papa mamah lakukan tiap-tiap hari. Mempersiapkan makanan bagi anak-anaknya. Melakukan ini bagi anak-anaknya ketika anak-anak masih tidur. Menabung dengan jerih payah supaya anak-anak bisa sekolah satu kali. Gak pernah sadar anak-anak, semuanya ada, semuanya sudah dipersiapkan. Siapa yang mempersiapkan? Papa mama. Berjerih payah, kumpulin setiap sen, setiap rupiah untuk masa depan anak-anak. Saudaraku, ini yang Tuhan ajarkan kepada Petrus sebelum dia kembali. Gak banyak bicara. Dia katakan, mari, ayo duduk makan. Papa sudah sediakan makanan. Semalam-malaman ketika engkau gagal, Papa siapkan ini. Papa pergi belanja. Papa siapkan yang namanya arang, dibakar ikan di atasnya, dibakar roti di atasnya. Untuk kalian, ketika kalian gagal, Papa sedang mempersiapkan. Saudaraku, inilah hatinya Tuhan. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk melihat. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17, silakan. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara tahu, ketika engkau sedang berbuat dosa, ketika kita sedang berbuat salah, ketika kita memfoya-foyakan hari-hari kita, Bapa di surga bekerja sampai hari ini. Kristus pun bekerja sampai hari ini, bersyafaat, memperhatikan, mengamat-amati, mempersiapkan satu kejadian demi kejadian lainnya untuk kebaikan saudara dan saya. Ini yang Tuhan lakukan di belakang layar. You may not know it. Mungkin saudara nggak sadar tentang hal ini, tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Tuhan lakukan semuanya dipersiapkan bagi anak-anaknya. Ketika anak-anak itu bahkan sedang menangis, sedang merana, sedang nggak tahu berbuat apa. Nah, ini satu hal sederhana, aplikasi sangat sederhana yang disebut pelayanan terselubung. Hidden services. Inilah yang membentuk, membangun manusia batiniah. Terkadang saya kecewa melihat hamba-hamba Tuhan. Wah, kapan saya dijadwal untuk khotbah? Beberapa tahun yang lalu, saya ikut satu seminar. Ada beberapa orang di situ. Lalu pemimpin seminar berkata begini, coba pikirkan, kalau besok Tuhan datang, kira-kira saudara akan buat apa? Ini jawab begini-begini. Ada satu orang yang berkata dengan gamblangnya, dia katakan begini, kalau besok Tuhan datang, saya mau berdiri berkhotbah di hadapan 5.000 orang. Dalam hati saya tertawa, dan saya ingin bertanya tapi saya takut dia tersinggung. Dalam hati saya, ada nggak 5.000 orang yang mau dengerin dia khotbah? Saya ingin sampaikan,
Kita terlalu fokus untuk melihat diri kita terlalu hebat. Yang namanya pelayanan adalah berdiri di atas mimbar. Saudara tahu, saya berdiri di atas mimbar, ini hanya 0,000 sekian daripada pelayanan di seluruh gereja ini. Saudara mau tahu pelayanan yang sesungguhnya? Ada orang-orang yang berdoa, yang mendukung saya dalam doa. Ada guru-guru gereja anak yang mengajar anak-anak supaya tenang semuanya. Ada multimedia di belakang yang mengatur suara, mengatur gambar. Ada orang-orang di belakang layar, ada pastoral yang menjenguk jemaat-jemaat, memberi makan jemaat-jemaat. Semua itu jauh lebih penting daripada saya berada di atas mimbar. Karena ini hanya sebagian kecil. Tapi begitu banyak orang ingin tampil, ingin kelihatan di luar, ingin disoraki, ditepuki. Saudaraku, saya ingin sampaikan, yang seperti ini nggak membangun karakter. Yang membangun karakter adalah hidden services. Pelayanan yang tersembunyi. Daniel ada persiapkan satu video. Coba saudara lihat nih. Ini video yang Daniel persiapkan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Mungkin saudara nggak kenal juga siapa orang-orang itu. Tapi saya ingin sampaikan, mereka yang membuat gereja ini kokoh. Mereka yang membuat gereja ini tetap berdiri. Mereka nggak kelihatan, mereka di belakang layar. Tapi mereka mempersiapkan makanan bagi jemaat Tuhan. Semua ada orang-orang yang menata, mempersiapkan, mendoakan, menggumuli. Supaya hamba Tuhan bisa berdiri di atas mimbar. Ini hanya bagian kecil daripada pelayanan sesungguhnya. Pelayanan yang sesungguhnya adalah apa-apa yang terjadi di belakang layar. Hidden services. Dan itu yang membangun karakter. Saudaraku, saya ingin tekankan kepada saudara, betul-betul dalam hal ini. Belajar mengerti sesuatu yang sangat-sangat sederhana ini. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran ya. Perhatikan Injil Matius. Matius 6. Kalau saudara nanti pulang, saudara baca seluruh Injil Matius 6. Saudara akan menemukan ada 3 perkara yang secara rohani Tuhan ajarkan. Semua perkara rohani, hal berdoa, hal memberi sedekah, hal berpuasa. Ini semua hal-hal yang dilakukan di dalam gereja. Dalam semua itu, saudara akan bisa melihat benang merah. Saya nggak akan bacakan seluruh ayat-ayatnya, tapi saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa ayat. Coba, Injil Matius 6 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Matius 6 ayat ketiga sampai keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sedekahnya diberikan dengan tangan yang tersembunyi. Lihat Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang di tempat tersembunyi itu akan melihat dan menjawab doamu. Lihat lagi, Matius 6 ayat yang ke-17 dan 18. Matius 6 ayat 16 sampai 17. 17 dan 18. 17 dan 18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapamu melihat yang tersembunyi. Sudah lihat ini? Benang merah, hal berdoa, hal memberi sedekah, hal berpuasa. Semuanya Tuhan katakan, lakukan di tempat yang tersembunyi. Bukan Tuhan itu senang main tak umpet, saudaraku. Tapi Tuhan ingin memberikan satu perkara, lakukan semuanya di dalam dasar hati nuranimu yang tersembunyi. Kita lupa sebagai gereja, kita berlomba-lomba untuk kelihatan, untuk tampil, untuk wah dan sebagainya. Kita lupa bahwa yang membangun karakter adalah apa yang dilakukan di tempat yang tersembunyi. Saudaraku, saya ingin
tekankan betul-betul kebenaran ini. Pernahkah saudara perhatikan apa yang kau lakukan ketika nggak ada orang-orang lain yang mengenal atau melihatnya? Ketika saudara nggak dapat tepuk tangan, ketika engkau lakukan demi hormatmu kepada Tuhan. Berkali-kali saya temukan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, takut kalau kebobrokan rumah tangganya ketahuan saya. Takut kalau kelihatan saya. Beberapa kali saya pergi ke satu tempat, saya nggak usah sebut nama tempatnya. Begitu dari jauh saya melihat orang begini. Begitu dia melihat saya langsung dibuang. Saudaraku, mungkin saudara ada yang sadar nih hal-hal seperti itu. Jangan terlalu sibuk dengan membangun reputasimu. Ini akan memupuk kemunafikan. Belajar untuk mengerti. Kamu lakukan, kita lakukan. Demi hormat kita akan Tuhan Allah kita. Saudaraku, saya ingin sampaikan satu perkara. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Waktu saya menjadi anak remaja, saya beribadah di satu gereja di Jacksonville. Istri saya udah pernah lihat, anak-anak saya pernah lihat bawa ke sana. Gereja sederhana. Bulan lalu waktu saya ke sana, gereja itu terbakar, dimakan habis api. Saya sedih melihat gereja itu terbakar. Tapi semoga bisa cepat segera direnovasi dan menjadi baik lagi. Gereja di kampung, sekelilingnya itu tempat parkir. Yang mengembalakan seorang gembala yang sudah cukup tua pada waktu itu, namanya Pastor Edward Smith. Saya beberapa waktu beribadah di situ. Saya ingin ikut ambil bagian. Mereka nggak percayakan saya untuk lakukan ini, lakukan itu. Jadi saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Apa yang bisa saya lakukan untuk melakukan sesuatu bagi pelayanan di tempat ini. Saudaraku, Tuhan beri hikmat. Setiap hari Sabtu, saya tuh punya waktu dari jam 8 pagi sampai sekitar jam 4 sore. Saya nggak kuliah dan saya bekerja malam hari. Pagi-pagi saya udah antar koran, saya udah kembali. Jadi saya punya waktu kosong. Nah, saudaraku, saya datang kepada Bapak Gembala. Saya katakan, Pastor Smith, saya mau bantu pelayanan. Apa yang kamu mau bantu? Dan saya katakan, saya punya waktu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore setiap hari Sabtu. Saya akan kerjakan semua yang Pastor Smith suruh. Cuci piring, cuci WC, cuci mobilnya, potong rumput, anything. Supaya Pastor Smith bisa siapin khotbah. Nanti minggu dia yang khotbah. Saudaraku, setiap Sabtu saya lakukan itu. Dia cuma kasih tahu list, ini Steven, yang perlu dikerjakan hari ini adalah ini. Dan saya kerjakan semuanya. Selesai saya pulang. Setelah beberapa kali saya lakukan itu, saya pernah sampaikan di sini. Saya ingin sampaikan satu perkara. Kemudian di hari Minggu, Pastor Smith umumkan kepada jemaat. Dia katakan gini, saudara, kita akan membuat satu pelayanan yang disebut Andrew Ministry, pelayanan Andreas. Wah, namanya keren, Andrew Ministry. Saya nggak tahu apa itu. Siapa yang mau melayani? Nggak ada yang angkat tangan. Saudaraku, selesai ibadah, Pastor Smith panggil saya. Ayo, Steven, saya mau kasih tugas kepada kamu untuk melayani. Pegang pelayanan ini, Andrew Ministry. Saudara tahu apa Andrew Ministry itu? Pelayanan Andreas. Itu pelayanan tukang parkir, saudaraku. Jadi kalau nenek-nenek, kakek-kakek atau siapapun datang karena tempat parkirnya luas, dia turun di lobi, kuncinya dikasih saya. Lalu saya kasih nomor, saya parkir di parking slot nomor ini. Nanti kuncinya saya kumpulkan di dalam box, dia ambil, dia bisa tahu mobilnya ada di mana. Tiap minggu, saya pikir, oh ini yang namanya pelayanan Andreas. Nganter kanan, nganter kiri. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ada waktu-waktunya. Orang menganggap saya betul-betul seperti tukang parkir. Begitu selesai dikasih uang tips, saudara, beberapa recehan. Waktu saya terima, hati saya renyuh, saudaraku. Bagaimana kalau papa mama tahu bahwa saya di Amerika jadi tukang parkir begini? Ada yang kurang ajar, saudaraku. Turun keburu-buru karena telat. Mungkin dia pelayanan, ini kuncinya dilempar ke saya. Saya tangkap, saya parkirin mobilnya. Hati saya kecewa, Tuhan, jauh-jauh saya jadi tukang parkir begini. Pada waktu saya berpikir seperti itu, saya melihat ada satu bumper stiker berkata begini, karakter adalah apa yang kau lakukan di tempat yang tidak dilihat orang. Baru beberapa tahun setelah itu saya melihat dan saya tahu bahwa ternyata ini tulisan daripada seorang yang bernama Charles Caleb Colton. Saudara bisa lihat slide-nya.
Dia berkata begini, the true measure of your character is what you do when nobody is watching. Ukuran karakter saudara adalah apa yang kau lakukan ketika tidak seorang pun melihat. That's the true measure of your character. Saudaraku, ketika saudara mau membangun satu manusia batiniah, perhatikan pelayanan-pelayanan terselubung yang gak dilihat orang, yang gak dikenali orang, gak ditepukin tangan. Kalau saudara lakukan dengan setia, tanpa sadar, engkau sedang membangun satu manusia batiniah. Saudaraku, singkat cerita saya diberi kode, setelah lakukan semua ini, di ayat yang ke-10 dari Yohanes 21, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang bawa beberapa ekor ikan. Loh, bukannya udah ada ikan di sini? Kenapa harus bawa beberapa ekor ikan? Sekarang Tuhan katakan, lakukan seperti apa yang aku lakukan. Aku sudah mempersiapkan ikan-ikan ini, sekarang kalian lakukan. Persiapkan ikan-ikan supaya orang lain bisa menikmati. Sama seperti Papa sudah menyiapkan bagi saudara. Satu kali saudara bertumbuh, persiapkan bagi orang lain. Saudaraku, gereja ini harus dikenal sebagai gereja yang terus-menerus melayani orang lain, memberkati orang lain. Sebab kita terima dari Tuhan, kita sudah terlebih dahulu dilayani. Sekarang bagikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di beberapa ayat-ayat selanjutnya dari Yohanes 21, kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, sekarang follow me, ikutlah aku. Tuhan Yesus tidak lama lagi setelah itu dia pergi ke surga. Tetapi perkataan itu adalah perkataan yang sangat menusuk hati Petrus. Just follow me, ikuti aku. Apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat, follow me. Lakukan persis seperti apa yang Yesus lakukan. Pada waktu matinya, Petrus yang penakut, Petrus yang sombong, yang angkuh, yang bolak-balik kembali kepada hidup yang lama. Pada waktu matinya, dia dituntun menuju ke tiang gantungan, ke kayu salib. Dia berkata kepada serdadu-serdadu itu, dia katakan, aku tidak layak menyamai Tuhanku. Salibkan aku dengan kepala di bawah. Sudah bisa bayangkan apa yang terjadi. Sakitnya, betapa seluruh peredaran darah menekan syaraf-syaraf di otak Petrus. Dia mati dalam keadaan disalib dengan kepala di bawah. Karena dia udah belajar satu kebenaran, membangun manusia batiniah. Dan Petrus menjadi pribadi yang total berubah. Hari ini gereja Tuhan saya ingin sampaikan, berubah, bangunlah manusia batiniah. Bangunlah karakter di dalam dirimu. Jangan terlalu pusing tentang reputasimu. Kalau karaktermu bagus, satu kali pasti juga akan terlihat orang. Satu kali yang namanya diamond itu akan cemerlang, akan bisa kelihatan silaunya. Kalau saudara poles dan sebagainya, nggak ada gunanya, nggak akan membawa dampak apa-apa. Saudara mau lakukan ini? Mulai hari ini bangun manusia batiniah. Tujuan bergereja bukan supaya saudara hebat, supaya saudara kaya raya, supaya saudara dikenal baik. Tujuan bergereja adalah supaya karaktermu menjadi cemerlang di hadapan Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Kita persiapkan hati kita. Semua mata tertutup. Tundukkan kepalamu. Lihat apa yang saudara dan saya kejar selama ini. Apakah saya mengejar reputasi supaya saya kelihatan baik, kelihatan hebat di depan orang. Di depan gembala diancungkan tangan, wah luar biasa, keluarganya hebat, keluarganya baik. Kita menjadi manusia yang begitu munafik. Hari ini, kejar manusia batiniah. Haleluya. Shedararabatanama. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudaraku, saya ingin berdoa buat saudara yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, dan kau tahu engkau berjalan di arah yang keliru, arah yang salah. Hari ini kau mau belajar kembali untuk mengejar manusia batiniah, membangun karakter yang benar di hadapan Tuhan. Lakukan dengan memberikan pelayanan yang terselubung. Berdoa, lakukan tanpa perlu diketahui siapapun. Lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Lakukan firman Tuhan dengan tekun dan dengan benar. Sekalipun gak ada yang melihat. Karena itulah yang membangun karakter saudara. Kalau itu keputusanmu hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tolong. Sekarang letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Dan katakan, Tuhan tolong aku. Berseru kepada Allahmu. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Hari ini Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Supaya umatmu, gerejamu berubah dan mengejar manusia batiniah itu. Yang kau pandang luar biasa ini Tuhan. Supaya terjadi di dalam hidup mereka. Semakin hari semakin cemerlang dan memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari bangkit berdiri semua saudara. Mari kita bangkit berdiri. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tetapi sekarang hamba-Mu menyerahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu. Berkati segala sesuatu yang dikerjakan umat-Mu Tuhan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Tuntun kami Tuhan Yesus. Supaya kami terus membangun manusia batiniah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan Yesus. Berikan roh takut akan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati. Sama-sama katakan, amin.